Ya, pemirsa, Anda kembali lagi masih bersama dengan Dr. Tauhid dalam dialog malam kali ini. Kita akan lanjutkan kembali diskusi kita pada malam hari ini. Dok, tadi sempat dijelaskan oleh dokter bahwa coronavirus ini bisa ditularkan melalui udara. Nah, ini sebetulnya si virus ini hanya bisa hidup dalam sel manusia, begitu ya. Nah, berapa lama saat virus itu keluar melalui droplet, misalkan, kemudian ada di lingkungan, ya di lingkungan ya. Di lingkungan sekitar, begitu di udara yang terbuka seperti ini, dia mampu bertahan hidup berapa lama, Dok? Ya, jadi ini amat bergantung kepada situasi dan kondisi lingkungan yang menjadi tempat atau menjadi media sementara transitnya si virus ini ya. Ada beberapa hasil riset yang menunjukkan material tempat dia menempel juga menentukan berapa lama dia bertahan. Misalkan di permukaan plastik itu bahkan cukup lama itu sampai kalau saya nggak keliru 48 jam dari hasil riset di Wuhan kalau nggak salah. Lalu kemudian di logam itu sekitar 24 jam dan kemudian di material seperti cotton itu kain, spray itu kadang lebih lama. Tapi kalau di udara itu juga tergantung pada sirkulasi. Jadi artinya mengapa kita juga menghindari ruang tertutup dengan menggunakan misalkan sistem HVAC ataupun AC yang udaranya muter aja di situ kan ya, sehingga kalau dia di udara itu mungkin tidak lama ya, karena memang ada banyak faktor yang mempengaruhi termasuk suhu, termasuk kelembaban, termasuk juga zat-zat lain yang ada di sekitar. Tapi kalau dia punya kesempatan untuk bersirkulasi, maka jangkauannya menjadi luas. Nah, ini yang kemudian menjadi kekhawatiran kita. Misalkan ada kegiatan berkumpul di kantor misalkan. Makanya sekarang ditetapkan work from home-nya 75%, yang di kantor 25%, supaya nggak terlalu padat gitu. Dan sekarang sudah mulai ada juga inovasi anak negeri ya, dari Undip, dari UGM. Nah, yang dari Undip itu menggunakan teknologi plasma menyaring udara, misalkan supaya udara di rumah sakit, di perkantoran itu bisa bebas dari patogen atau mikroba yang bisa berbahaya. Nah, ini ada artikel juga, paper juga, penelitian ilmiah di Rumah Sakit Darurat COVID di Wuhan, di Cina. Seingat saya Wuhan, di Cina ya. Itu di kamar mandi pasien itu ditemukan di udaranya masih cukup banyak gitu, karena memang di kamar mandi orang rata-rata pasien ataupun tenaga kesehatan untuk keperluan tertentu, misalkan cuci muka atau mungkin ya mandi, kan buka masker ya, sehingga di situ mungkin dia ngomong gitu ya, berbicara atau kemudian bersin ataupun ya ada aktivitas yang sifat aerosolik, ada tekanan udara yang keluar dari dalam paru-paru, itu bisa ada di udara. Nah, ini memang belum jelas ya berapa lama, apakah 2 hari, 3 hari, tapi frekuensi penggunaan misalkan seperti toilet itu sendiri kan menambah akumulasi. Jadi artinya pasien ini kan juga tidak sekali sehari ke kamar mandi, mungkin dia beberapa kali bergantian dengan pasien yang lain dan sebagainya, sehingga ditemukan tuh di kamar mandi pasien. Justru yang kurang di udara tuh di emergency room, di ruang isolasi. Kenapa? Karena ruangan itu dilengkapi dengan peralatan seperti HEPA filter, sehingga bisa disaring dan proses desinfeksinya juga kan kalau di fasilitas kesehatan justru lebih intens kan dibandingkan dengan di public space. Maka sebetulnya yang kita waspadai sekarang dan perlu kita pelajari adalah aktivitas-aktivitas misalkan justru di tempat-tempat umum, misalkan di mall, di mana, karena meskipun ada aktivitas desinfeksi dan sebagainya, kan misalkan ada jeda gitu ya, 2 jam sekali dibersihkan, 1 jam sekali dibersihkan, tangga, elevator, pegangan eskalator ya, pegangan eskalator, tombol lift dan sebagainya. Maka sekarang lebih baik touchless atau apa. Ya, tadi itu dari bertahannya COVID di udara sekitar ya Pak ya, di udara terbuka itu tidak cukup lama. Nah, selanjutnya untuk virus COVID yang varian baru yang tadi Bapak bilang dari Inggris gitu ya Pak ya, ini juga sudah masuk ke Indonesia ya Pak ya? Kalau sejauh ini memang
kita sudah mengaktifkan satu tim dari Kemenkes dan Kemenristek yang disebut dengan Genomic Surveillance Team. Nah, tugasnya adalah melakukan pemetaan whole genome sequencing dari sampel-sampel virus yang didapatkan dari pasien Indonesia. Saya sendiri belum menerima atau mendapat informasi laporan terakhir ya, apakah memang sudah ada yang D117, tapi kalau yang sebelumnya, yang tadi saya sebutkan D614 gitu, yang diperiksa antara lain ditemukan di Jogja, itu sudah. Dan memang simpulan dari UGM juga, D614G ini relatif kemungkinan lebih menular, tetapi tadi lebih condong menimbulkan gejala ringan atau bahkan tanpa gejala gitu. Nah, kalau yang B117 menurut Profesor Dr. Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia Pusat, itu tingkat penularannya juga tinggi, jadi sekitar 70%, meskipun untuk menimbulkan gejala atau sakit sama, dianggap kurang lebih dari pengetahuan yang ada saat ini masih sama dengan virus yang varian terdahulu. Jadi memang virus itu rata-rata beradaptasi untuk bisa bertahan sehingga mempercepat penularan gitu. Jadi artinya dia lebih mudah untuk menular. Nah, ini yang harus kita waspadai. Nah, apakah ada atau tidak? Kalau dari hasil objektif memang belum ada laporan resmi, tetapi kalau kita mewaspadai, ini adalah satu hal yang semestinya merupakan keniscayaan, karena kan Singapura udah ada ya, udah ditemukan. Lalu Jepang tadi baru tadi malam menemukan dari screening di pintu masuknya di bandara, ada 4 pendatang dari Brazil itu ternyata sudah positif dengan virus baru. Artinya memang dengan adanya pesawat, dengan adanya pergerakan manusia ke berbagai negara, ya tidak tertutup kemungkinan virus baru ini juga punya kecepatan penyebaran yang cukup tinggi itu, dan ini yang perlu kita waspadai gitu. Nah, itu tadi sama seperti di pertanyaan awal ya, membahayakan atau tidak ya? Saya kira membahayakan, bahkan pada kondisi tertentu sangat membahayakan. Nah, tetapi dengan kemampuan kita melakukan testing di awal, kita berharap bahwa kita bisa mengurangi itu potensi bahaya tersebut. Artinya apa? Kan mencegah menjadi jauh lebih baik daripada kita mengobati. Nah, kalau misalnya kita sudah menemukan, bisa melakukan isolasi, kita bisa menghindarkan penularan pada kelompok yang berisiko gitu ya, atau pada beberapa sahabat yang barangkali juga seperti di tenaga kesehatan itu kan cukup banyak terkonfirmasi terkena. Kenapa? Karena kelelahan baik fisik maupun juga psikis gitu ya di dalam situasi yang seperti ini. Pakai APD level 3, 8 jam gitu ya, bukan persoalan mudah gitu ya. Ada dehidrasi, ada nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa buang air, ibadah juga darurat gitu ya, sehingga memang dan khawatir juga ya bahwa takut ketularan, takut membawa virus pulang ke rumah, itu juga beban yang tentu saja membuat kondisi yang kompleks pada tenaga kesehatan. Jadi kita berharap juga masyarakat berempati lah, coba kita sama-sama bahu-membahu begitu untuk mengatasi situasi ini, tidak menyerahkan pada teman-teman garda depan gitu. Jadi harus, nah itu jadi kurang lebih seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita bisa mendeteksi kalau ada virus-virus tipe baru, itu strain baru. Karena ada sekarang sampel itu secara random itu dilakukan satu pemeriksaan yang disebut whole genome sequence. Di Singapura itu sudah ada kurang lebih berapa varian gitu yang kemudian bisa dipetakan gitu, karena jumlah sampelnya banyak gitu. Di sana rajin, setiap yang masuk di bandara itu langsung kemudian di WGS ya, di whole genome sequencing-nya dapat data yang bisa menjadi acuan untuk kita melakukan proses surveillance atau pengawasan. Gitu, Mas Andre. Dok, kalau misalkan seseorang terinfeksi virus corona, ini sejak awal virus masuk ke dalam tubuh kita, berapa hari kemudian kita bisa merasakan bahwa kita terinfeksi virus atau gejalanya datang itu setelah berapa lama sejak virus itu masuk ke dalam tubuh kita? Nah, ini uniknya virus ya. Jadi
variasinya itu juga begitu dinamis. Dulu kita menyepakati dari CDC Amerika, dari beberapa otoritas kesehatan di berbagai negara itu diperkirakan itu masa inkubasi. Jadi yang disebut masuk sampai menimbulkan gejala itu ada tenggang waktu yang dimana virus berkembang biak dulu masuk ke dalam sel, kemudian berkembang biak, dan ada proses misalkan respon imunitas, menghindari respon imun dari tubuh kita gitu. Kalau kita lihat, nah ini ada satu sistem yang cerdas juga, dia bisa menghindar dari antibodi kita, bisa dari limfosit kita, bisa menghindar dari interferon namanya ya di dalam tubuh kita, bisa menghindari faktor peradang. Nah, ini dulu ada kesepakatan 0 sampai 14 hari kurang lebih. Maka kalau ada kontak erat biasanya kan diminta untuk isolasi ya 14 hari. Tapi ternyata negara juga beda-beda. Artinya di Indonesia itu ada, misalkan saya dapat informasi seorang dokter yang hari ini kontak, besoknya udah gejala gitu. Jadi artinya nggak ya sehari. Jadi artinya hari ini kebetulan beliau menangani seorang pasien positif, terus besok malamnya dia udah ngerasa gitu ada demam, ada batuk, ada sesak di 1 hari. Tapi rata-rata untuk Indonesia itu kemarin Kemenkes ada merilis juga hasil penelitian cukup besar di berbagai kota di Indonesia sampai 7 hari. Jadi virus yang dari Indonesia itu kalau kita misalkan ada potensi tertular gitu ya di hari ke-0 gitu, maka akan mulai muncul gejala itu hari ke-5 sampai hari ke-7. Meskipun demikian Mbak Sandra, karena namanya makhluk biologis ini dia banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan muncul gejala atau tidak, itu bahkan ada di mana didapati dugaan penularan itu sudah 2 bulan gitu baru muncul gejala gitu setelah 60 hari. Jadi artinya kan lama sekali ya, orangnya merasa sehat, tidak ada apa-apa, tahu-tahu setelah 2 bulan muncul gejala. Nah ini ada silang pendapat ya, orang mengatakan mungkin reinfeksi, artinya di tengah perjalanan sebetulnya dia tanpa gejala, tapi ketika dia proses katakanlah sudah recovery, ada kena lagi sehingga muncul gejala gitu. Itu bisa saja karena dalam 2 bulan kan kita nggak tahu apa yang terjadi pada seseorang gitu. Tapi 14 hari ada, 21 hari ada gitu ya, sehingga kadang orang udah merasa, wah saya kemarin ketemu orang yang terkonfirmasi positif COVID, tapi sudah 14 hari yang lalu dan saya nggak apa-apa, berarti saya udah aman. Nah, kadang ada yang betul ya, jadi 14 hari itu sudah clean, sudah bersih. Tapi ternyata ada yang hari ke-15, ke-16 ada gejala. Loh kenapa ya? Padahal saya udah lama nggak ketemu. Nah inilah yang disebut variansinya. Bergantung juga pada kemungkinan juga bergantung pada daya tahan kita kan, imunitas kita. Kalau bekerjanya sangat baik di fase awal itu dia mungkin masih bisa meredam, menahan, tapi kemudian ketika kita down gitu dan sementara virus itu memang masih bercokol di dalam tubuh kita, maka dia punya peluang gitu ya untuk melakukan penggandaan diri atau reproduksi. Nah, disitulah kemudian kita mulai merasakan gejala. Jadi sangat bergantung. Tapi pada rata-ratanya untuk Indonesia 5-7 hari, yang tercepat itu ada yang merasakan dalam 1 hari, ada yang mungkin seperti salah seorang selebritis nasional ya yang habis rapid antigen tiba-tiba kok besoknya positif lalu dalam 3 hari negatif, ya itu bisa saja karena memang varian virus itu punya perilaku yang berbeda-beda tergantung interaksi dengan hostnya, dengan kita. Jadi tapi rata-rata sih 5-7 hari rata-rata ya, artinya yang di atas itu ada, di bawah itu ada. Apakah virus corona ini hanya atau jenis apapun virus yang ada dalam tubuh kita bisa dikeluarkan ini melalui media apa saja dok? Apakah hanya droplet atau ada yang lain? Bergantung. Jadi kalau apalagi tadi pertanyaan Mbak Sandra kan bersifat umum ya. Artinya kan virus tentu tidak hanya corona kan, tidak hanya SARS-CoV-2, melainkan kita juga yang sejenis, yang masih saudara, yang masih satu rumpun dengan coronavirus, satu famili ya. Itu kan ada flu tuh, flu yang saat ini sering disebut seasonal flu, influenza itu. Kalau zaman sekarang mungkin orang ada vaksin ya, H1N1, terus kemudian H3N1 dan sebagainya, H2N2, H1N1 dan beberapa varian lainnya. Itu dulu itu H1N1 yang menyebabkan pandemi luar biasa di Eropa yang disebut dengan Spanish Influenza 1918. Tapi manusia kemudian mengembangkan terapinya, mengembangkan vaksinnya. Nah, kalau yang keluarga itu sering disebut dengan keluarga virus pernafasan. Jadi adanya di saluran nafas. Ya tentu penularannya lewat
apa ya tadi, lewat udara, lewat droplet gitu ya, atau kalau sering di dalam bahasa kedokterannya disebut berinhalasi atau lewat pernapasan gitu. Entah Hembusan itu nafas lewat tuh juga bersin, bisa. entah itu lewat batuk gitu. Ya, Hmm. tapi kita juga punya banyak virus yang lain yang bisa menyebabkan penyakit. Misalnya ada EBV, Epstein-Barr virus yang menyebabkan kanker nasofaring. Nah, itu juga masuknya punya jalur beda. Nanti ada juga yang cukup banyak di Indonesia hepatitis ya, hepatitis B itu pertukaran cairan sehingga cairan tubuh kita tanpa disengaja misalkan ada kita bersalaman atau itu bisa. Lalu ada yang mungkin cukup terkenal HIV itu juga lewat kontak tubuh di mana ada port de entry atau tempat masuk yang terbuka, dia sistemik ke darah misalkan. Terus ada lagi bakteri, tidak hanya virus, tapi bakteri seperti TBC itu kan juga lewat udara. Ada lagi bakteri yang lewat makanan seperti Salmonella typhosa. Ya, virus lewat makanan juga ada gitu ya, karena misalkan yang gangguannya nanti keluarnya saluran cerna. Ada yang lewat vektor yang dibawa oleh hewan, misalkan virus DEN 1234 apa dengue, DBD gitu kan, itu virus jenis Flaviviridae dia harus menggunakan vektor, nyamuknya menyedot darah, dia masuk ke dalam darah, ditelan oleh makrofag dan kemudian berkembang di dalam tubuh. Jadi macam-macam Oke. masuknya dan keluarnya lagi. Kalau dengue bisanya lewat nyamuk lagi karena dia kita ketularan dari nyamuk dan dia menularkan, kita bisa menularkan lagi kalau kita digigit nyamuk dan nyamuk itu pergi ke orang lain. Jadi ini Oh, nggak ada hubungannya dengan batuk, tidak ada hubungannya dengan apa ya cairan tubuh gitu. Nah oke. ini jadi unik, macam-macam punya Hmm. karakter gitu. Nah di corona memang dominannya lewat droplet, lewat udara, lewat respirasi manusia. Oke. Gitu. Oke, macam-macam ya dok, luar biasa sekali ini makhluk Iya, ciptaan Tuhan itu ya dok ya. iya, hal ciptaan Tuhan yang luar biasa menurut saya. Betul. Nah dok, tapi untuk corona sendiri kalau melalui makanan berarti tidak ya dok ya? Tidak, tidak, tidak. Oke. Dok, Ya, kecuali mungkin begini, ada dropletnya di makanan atau di alat makan dan kita tanpa sengaja bawa ke hidung gitu ya, ke cairan apa ke lapisan mukosa mata itu bisa saja. Tapi ya kecil lah, relatif lebih kecil kemungkinannya. Yang oke. paling banyak lewat pernapasan. Dok, koreksi saya apabila saya salah. Jadi Ya, saya pernah mendengar bahwa kalau misalkan seseorang sudah terkena virus COVID-19 ini akan lebih susah untuk terinfeksi kedua kalinya gitu. Nah, tapi kenyataannya ada beberapa hmm, orang dan mungkin juga teman betul saya ya. yang sudah terkena lalu terkena lagi. Nah, ini gimana, Dok? Ya, betul. Jadi secara teori ketika virus itu masuk, maka sistem pertahanan tubuh kita secara spesifik akan membangun antibodi. Nah, yang disebut dengan IgG kalau yang spesifik. Tahap awal yang keluar memang respon umum dulu. Jadi di situ nanti ada sel darah putih yang disebut MN ya, polimorfonuklear, ada monosit, macam-macam lah namanya. Terus kemudian keluar imunoglobulin fase 1 yang disebut fase pertama yang disebut dengan imunoglobulin M. Maka kalau kita memeriksa dengan rapid antibody, itu kan kita lihat tuh, oh ini reaktif di imunoglobulin M-nya, tapi imunoglobulin G-nya nggak reaktif, atau sebaliknya, atau bahkan dua-duanya. Nah itu bergantung pada durasi berapa lama virus itu sudah berada dalam tubuh. Kalau di fase 0 sampai 5 hari atau sampai ke 14 hari itu IgM yang muncul. Tetapi setelah hari ke-14 itu mulai muncul imunoglobulin G, di mana imunoglobulin G ini perlu waktu untuk mempelajari, untuk membangun memori siapa sih sebetulnya yang dihadapi. Maka dia perlu kurang lebih 14 hari. Nah, sementara imunoglobulin M akan mulai berkurang setelah 14 hari. Jadi biasanya pada hari ke-21 sudah tidak didapati nih imunoglobulin M. Hmm. Lalu kemudian apakah virus masih ada? Masih ada, tapi imunoglobulin M sudah memberikan mandat gitu ya, amanah kepada imunoglobulin G untuk take over. Ini sekarang tugas Anda nih untuk menangani virus ini. Hmm. Maka imunoglobulin G itu biasanya bertahan cukup lama. Hasil penelitian yang tadi saya baru baca, hari ini baru baca jurnalnya, variansinya bertahannya itu si imunoglobulin yang antibodi terhadap COVID itu
kalau pada pasien yang sembuh dari COVID itu bisa 6 bulan sampai 2 tahun. Tetapi pada kenyataannya kita juga melihat bahwa respon kita itu macam-macam. Ada yang memproduksi antibodi itu dalam jumlah memadai, banyak, sehingga ketika ada infeksi berikutnya dia sudah bisa menangani si virus corona ini. Tetapi ada yang kapasitas antibodinya ketika sakit, ketika infeksi yang pertama tidak diproduksi dengan cukup baik, sehingga tidak cukup banyak. Sehingga ketika ada infeksi kedua kena lagi. Meskipun biasanya kena yang kedua itu dengan gejala lebih ringan. Karena apa? Setidaknya sudah ada cadangan gitu ya, sudah ada antibodi yang mengurangi dampak kesakitan dari virus tersebut. Tapi ini memang tidak menutup kemungkinan. Nah, makanya kenapa ada terapi plasma konvalesen? Karena artinya ketika orang ini sudah sembuh, di tubuhnya ada antibodi, antibodinya itu terdapat di plasma darah, dan inilah yang kemudian diambil, dimurnikan, difilter, dibersihkan, dan dikirimkan atau dimasukkan, didonorkan gitu ya kepada pasien lain yang sedang mengalami gejala COVID. Nah ini yang maka muncul kan terapi yang disebut plasma konvalesen. Dan itu juga ada syaratnya bahwa sudah sembuh, tidak ada penyakit yang menyertai, sudah lebih dari sekian hari gitu ya. Dan itu nanti bisa diberikan. Ini artinya kita punya antibodi yang bahkan bisa disumbangkan kan gitu. Nah, tapi jumlah antibodi ini tadi beda-beda tiap orang gitu. Sehingga kalau jumlahnya tidak memadai, besar kemungkinan ya ada potensi gitu ya untuk bisa tertular lagi. Sehingga ini juga jadi pertanyaan. Pak, katanya kalau yang sudah sakit perlu divaksin atau tidak? Nah, ini bergantung kualitas antibodi yang kita miliki itu memerlukan booster dari vaksin atau karena kemarin sudah pernah infeksi maka dan ternyata kondisinya juga antibodinya banyak dan bagus, ya mungkin pada kasus seperti ini perlu pertimbangan lain. Ya sementara yang lain dulu deh karena memang ada orang-orang yang lebih membutuhkan, misalkan seperti itu. Oke. Oke, berbicara soal vaksin kita Itu akan diskusikan karena ini cukup lumayan menarik juga berkaitan dengan vaksin, tapi kita harus jeda dulu sesaat. Jangan kemana-mana, tetap di Dialog Malam.